Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi semua. Salam Om Kapiak Surabaya. Hari ini kami akan merilis pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 4 orang pelaku pada tanggal 8 Maret 2025 di wilayah Manulai 2, Alak, Kota Kembang. Kejadian ini berawal dari adanya pesta miras antara tersangka dengan korban. Kemudian karena adanya percekcokan di antara mereka, adanya ketersinggungan, salah satu mengaku-ngaku sebagai anggota perguruan silat tertentu, dan kemudian dari tersangka berencana untuk menghabisi korban di TKP. Kemudian setelah tersangka tersebut menghabisi korban, mereka melarikan diri ke daerah TTS. Dan dalam waktu tidak lama, hari Minggu, kami berhasil melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi ciri-ciri daripada korban dan lokasi tempat persembunyian mereka. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, berkat bantuan dari anggota Polres Kabupaten Kota, dari Resmo Polda, serta masyarakat setempat, kami berhasil mengungkap dan menangkap pembunuhan yang terjadi di Manulai. Kami mengharapkan masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, dan percaya kepada kami segala permasalahan, segala sesuatu yang terjadi di Kota Kupang ini, kami respon dengan cepat dan kami akan ungkap, kami akan selesaikan secara cepat dan tepat juga. Terima kasih. Bang, motifnya apa, Bang? Motifnya apa, Kapolres? Berdasarkan keterangan dari tersangka dan saksi, motif terjadinya pembunuhan ini adalah adanya ketersinggungan antara tersangka dengan korban, dikarenakan korban mengaku-ngaku sebagai salah satu anggota perguruan silat. Dan setelah dilakukan komunikasi antara mereka semuanya, memang korban diduga mengaku-ngaku ataupun gadungan sebagai salah satu anggota perguruan silat. Dan karena di bawah pengaruh alkohol dan ditambah dengan kedongkolan daripada tersangka, mereka berencana untuk menghabisi korban dengan menggunakan parang dan sebelumnya dianiaya terlebih dahulu. Eksekutornya yang mana, Pak Kapolres? Dendam tidak ada, karena hasil pemeriksaan kami mereka baru kenal, dan memang karena pengaruh alkohol, perencanaan ini bukan ada sebelumnya, memang spontanitas. Kami dalami, ternyata memang dalam proses kejadiannya ada jeda waktu dari tersangka ini berhenti di rumah untuk mengambil parang. Jadi unsur perencanaannya kami terapkan juga dalam pertanyaan pasal terhadap para tersangka. Eksekutornya mana, Pak? Jadi eksekutornya inisialnya GB, dibantu oleh S ya, S. Kemudian untuk penyertaannya ada S dengan E, ya, S dengan E. Kami amankan semua, mereka sesuai dengan peran masing-masing. Statusnya pekerjaannya mereka? Jadi sebagai sarana, kemudian sepeda motor, 2 motor, 1 Vixen, 1 Speed itu ya. Revo hitam. Revo beda. Vixen sama Revo hitam, kemudian kami amankan boleh diangkat barang bukti. Nah, goloknya itu Pak Kapolres. digunakan boleh dibuka barang bukti. Parang, Bang. Jadi ya, ini barang bukti untuk melakukan
eksekusi parang atau kelewang ya, kelewang ini ya, bahasa di sini kelewang, kelewang ya, kelewang. Kemudian pakaian daripada korban, nah ini yang korban ini ada gambar salah satu perguruan silat yang membuat ketersinggungan di antara korban dan tersangka. Selanjutnya handphone korban, celana korban ya. Ini ada beberapa pakaian yang digunakan para tersangka. Kemudian celana, jaket. Ini punya korban. Bang, kalau pasal yang dikenakan terhadap keempat tersangka ini apa? Kita kenakan para tersangka ini dengan pasal pembunuhan berencana dan pembunuhan serta penyertaan ataupun serta, yaitu pasal 340, itu pasal 338, itu pasal 55 ayat 1 ke 1. Mereka menghabisi korban ini di tempat pesta atau memang di sekitar TKP, Bang? Mereka menghabisi korban di TKP. Jadi dahulu dengan di penganiayaan terlebih dahulu, kemudian setelah posisi korban jatuh ditebas. Maka kita hukumannya hukuman mati atau hukuman gila? hari pasal 340 sesuai dengan KUHP, ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Ya, kami akan berikan hukuman yang paling berat karena memang jelas di sana ada perencanaan terlebih dahulu oleh para tersangka. Diterapkan untuk keempat. Ya, karena sesuai dengan perannya masing-masing, karena akan perannya sebagai pelaku utama, sebagai penyuluh, sebagai pengajar di sana, membantu ataupun memberikan kesempatan. Gitu ya? Cukup? Lagi? Cukup nggak sih kan perbedaan antara dua perguruan ini? Mungkin ada pimpinan kepada Oke, jadi saya klarifikasikan lagi, saya luruskan, bukan perselisihan antara dua perguruan silat. Ya, ini hanya karena satu perguruan silat, kemudian korban ini mengaku-ngaku sebagai anggota perguruan silat tersebut. Ini menjadi ketersinggungan, apalagi ditambah dengan pengamal bawah. Jadi kami juga himbau kepada seluruh perguruan silat di wilayah Kota Kupang ini tetap menjaga kondisivitas, menjaga kedamaian di wilayah Kota Kupang ini. Kami juga sudah melakukan pertemuan dengan semua pengurus salah satu perguruan silat dan mereka pun mendukung 100%. Dan mereka akan membantu apabila dibutuhkan keterangan ataupun ada informasi. paspor tadi keluar ke mana? Dari warga mana? Paspor. Yang dua dari TDS, empat katanya dari TDS, tapi dari beberapa kecamatan. Cukup ya? Cukup.